Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa bihi nasta'inu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan kedua yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu melalui tatap maya untuk ruang kolaborasi modul 2.3 sesi presentasi. Sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selesai. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini seperti yang sudah disampaikan dari pertemuan kemarin, kita akan melakukan sesi presentasi berupa seni peran ya dalam praktek coaching ya, coaching. Ada 3 kasus di mana semua coaching. Oke. Di mana ada 3 kasus Bapak Ibu bertukar peran antara coach dan pengamat. Ya. Nanti pengamat itu harus berbicara sekitar 2-3 menit di akhir setiap sesi. Tugasnya saya kira sudah jelas, Bapak Ibu juga sudah punya skenario masing-masing. Tinggal Pak Adika, urutan tampilnya mau kelompok berapa? Aduh, Pak Adikanya malah pergi nih. Urutan tampilnya Bu Rini mau dari kelompok berapa dulu ini? Sesuai urutan saja, Pak. 4 aja dulu, Pak. Kelompok 1 sudah lengkap anggotanya? Pak Arif kayaknya belum hadir, Pak Arif mau masuk. Oke. Ini kelompok 4 aja dulu, Pak. Ya, jadi diurut tapi dari belakang ya, kelompok 4 dulu. Oh, ya siap. Oke. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Bagus. Tinggal nonton nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, tanpa banyak basa-basi, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sesi presentasi berupa seni peran drama tentang coaching. Kan? Untuk lebih memanfaatkan waktu, kita lanjut untuk penampilan dari kelompok 3. Waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasilitator atas waktunya. Jadi kami di sini akan berperan ya, mencoba sebagai artis sinetron mungkin ya, yang sudah diskenariokan kemarin pada waktu diskusi daripada kasus-kasus yang kasus-kasus yang ada di LMS. Jadi kami mencoba untuk membuat skenario yang akan mengidentifikasi sesuai dengan coaching ya. Jadi baik, kasus yang pertama nanti akan diperankan oleh Ibu Eet dan Ibu Lani. Kasus kedua oleh Bu Eet dan saya sendiri, dan kasus ketiga. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu Eet dan Bu Lani untuk kasus pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, Bu Lani? Assalamualaikum, anak cantik. Waalaikumsalam, Bu Guru. Aduh, kamu hebat sekali hari ini. Karyamu juga bagus. Tapi kenapa kamu sendiri saja? Tidak gabung dengan yang lain? Maukah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang lain, nak? Sebenarnya saya mau, Bu Guru, bekerja sama dengan teman yang lain, tapi saya malu. Loh, malu? Kan kamu selama ini seorang pemberani.
seorang yang ceria, dan kamu terkenal sebagai anak yang paling cantik. Kenapa malu? Karena saya lebih senang kalau bermain di kelas dengan Reni, Bu. Dan sekarang Reninya lagi sakit, jadi saya sendiri aja mainnya. Mengerjakan tugas juga sendiri. Itu. Jadi kamu hanya bisa bermain sama Reni saja begitu? Iya, Bu Guru. Kenapa tidak berteman dengan yang lain? Ayo, kenapa? Malu, Bu. Kadang Reni itu orangnya baik, suka ngajak aku main, suka ngasih aku makanan, suka membantu tugas aku. Sedangkan kalau yang lain nggak pernah ngajak aku, Bu. Jadi aku segan sama mereka. Oh, begitu ya. Baik, kalau begitu nanti Ibu carikan teman yang baik seperti Reni. Padahal banyak loh teman-teman yang lain, kamu belum mencoba, jadi nanti kamu bisa mencari teman yang lebih baik lagi dari Reni. Oh iya, sekarang ada kegiatan lomba menghias kelas. Bagaimana kalau kamu mengikuti kegiatan lomba tersebut? Pasti seru. Oh, gitu ya, Bu Guru. Boleh aku ikut? Boleh tentunya. Tapi saya malu. Kalau sama Reni boleh kan, Bu Guru? Boleh. Nanti kamu bermain menghias kelas bersama Reni dan teman-teman yang lainnya di sebelah kiri ya, di pojok sebelah kiri, biar kamu nanti asik mengerjakannya. Iya, Bu Guru. Terima kasih. Saya mau sekali. Ya sudah, kamu janji ya, besok jangan malu lagi. Kamu mengerjakan, ingat, di sebelah kiri bersama teman-teman yang lain. Selain dari Reni. Iya, siap Bu Guru. Saya akan mengerjakannya bersama Reni dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama, semoga sukses ya. Iya Bu Guru. Baik, terima kasih kepada Ibu Eet dan Ibu Lani ya, yang sama-sama Ibu Guru TK yang luar biasa. Tadi aksinya. Untuk pengamat, ya tadi saya sudah mengamati. Lupa kameramen. Untuk tujuan, tadi coaching sudah menyampaikan tujuan yang jelas ya, bahwa Ibu Eet sebagai coaching ingin mengetahui kasus apa yang menimpa siapa tadi, Lani ya. Karena Lani itu anak pintar, tetapi dalam tugas-tugas Lani lebih suka sendiri sekarang ini. Padahal Ibu Guru coaching menginginkan Lani untuk belajar bersama teman-teman yang lainnya untuk mengerjakan tugas bersama. Kemudian coaching tadi juga memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi kenapa Lani tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Ya, di situ sudah jelas bahwa tadi Lani mengungkapkan bahwa dia itu malu dengan teman-temannya karena Lani mungkin punya teman yang sebaik Reni gitu. Jadi teman-temannya lain mungkin tidak sebaik Reni ya. Jadi Reni dianggap yang kerjasama daripada teman-teman yang lain gitu. Kemudian tadi juga rencana aksinya bahwa akan ada tadi coaching menyampaikan supaya Lani ingin bekerja sama dengan yang lain, menyampaikan ada rencana supaya Lani mau bekerja sama dengan yang lain. Kemudian coaching juga mencari teman ya, mencari teman untuk Lani yang sebaik Reni seperti itu, supaya Lani sedikit-sedikit bisa
berbaur dengan teman yang lain dalam pengerjaan tugas. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Tadi coaching menyampaikan bahwa seandainya teman-teman sebaik Reni bisa bergabung dengan Lani dan Lani juga mau bergabung dengan Reni untuk melaksanakan tugas, makanya tadi Lani siap untuk bekerjasama, siap untuk mengerjakan tadi menghias kelas yang sebelah kiri. Jadi dituntut komitmennya bahwa besok Leni dan Reni akan mengerjakan tugas untuk menghias kelas. Mungkin seperti itu untuk kasus yang pertama dan komentar dari pengamat dari kasus yang pertama. Dilanjut, Baik, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3 kasus 1. Kita saksikan untuk kelompok 3 kasus 2. Untuk kasus kedua. Silakan. Kasus kedua itu pemerannya antara saya dan Ibu Eet ya. Jadi Ibu Lani sebagai pengamat. Mangga Ibu Eet yang kedua ya. Siap. Pak Erwin duluan. Oh, saya dulu ya. Patchnya Pak Erwin. Ya. Oh iya, saya patch ya. Assalamualaikum. Eet, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari tadi Bapak perhatikan kamu itu agak aneh sehari ini tingkahnya. Kamu itu seperti galau begitu ya kelihatannya. Bapak jadi bingung nih. Kenapa nggak seperti biasanya Eet ini? Kenapa sih, Ed? Begini, Pak. Saya tuh sekarang lagi sebel. Lagi malas nih ke sekolah. Karena nilaiku kurang bagus nih, Pak. Jadi saya malu ke sekolahnya. Memang nilai apa yang tidak bagus itu? Nilai ulangan, nilai ujian, nilai tugas, atau nilai PR? Pak, nilaiku tidak bagus karena teman-temanku ikut les, sementara aku tidak. Tuh Pak, jadi aku jadi gimana ya? Sebel deh Pak. Oh begitu ya. Jadi kamu tidak ikut les seperti teman-teman yang lain. Terus les apa yang teman-teman kamu ikuti? Mata pelajaran apa coba? Itu Pak, matematika pelajarannya Pak Indra yang buat saya sebel Pak. Oh Pak Indra ya, yang guru matematik iya, itu. Iya Pak. Sebenarnya Pak Indra itu kan guru baik, kelihatan dari wajahnya juga baik hati gitu ya. Pak Indra itu sering ngobrol dengan Bapak, ya apalagi Pak Indra itu teman-teman dekat saya dari dulu itu. Jadi kamu ingin sekali ya ikut les sama Pak Indra, begitu? Sebenarnya aku mau Pak ikut les sama Pak Indra. Tapi ibuku tidak punya uang, tidak punya biaya untuk ikut lesnya. Oh begitu. Jadi kalau teman-teman ikut les, kamu juga mau ikut les ya seperti itu, supaya nilai kamu bagus kan? Supaya Pak Indra memberikan nilai kamu bagus kan? Ya Pak, kalau saja ibuku kaya, aku pasti ikut les Pak. Oh begitu. Jadi kendalanya kamu tidak punya biaya ya? Iya, itu guru lesnya sering menyindir Pak pada anak-anak yang tidak mengikuti les. Jadi nilaiku jelek Pak.
Oh begitu. Coba nanti saya bilang ke Pak Indra ya. Kebetulan kemarin juga Bapak sempat ngobrol sama beliau ya. Beliau kan guru les matematik. Jadi Bapak kemarin ngobrol di kantin yang di belakang itu tuh yang ada yang ada nasi goreng yang pakai stroberi itu. Ya. Jadi beliau juga berkata atau mengatakan kalau misalkan ada muridnya yang tidak bisa ikut les, ya, atau kendalanya tidak bisa ikut les karena kendala biaya, kemarin beliau bilang, nah, sama saya, jadi kalau misalkan ada anak yang mau banget ikut les, kemudian nggak ada biaya, beliau menyuruh anak-anaknya untuk ikut tes, ya. Jadi sama Pak Indra dites dulu. Nah, setelah dites, kalau nilainya bagus, maka Pak Indra juga memberikan keringanan biaya. Bahkan kalau nilainya bagus, gitu kan, jadi biayanya gratis kata Pak Indra kemarin seperti itu. Itu sempat ngobrol saya Pak Indra. Iya. Oh, kalau begitu saya siap, Pak. Saya juga mampu kalau mengikuti tes terlebih dahulu. Benar ya, kamu siap ya? Nanti Ya, saya Pak. bilangin ke Pak Ya, Indra. Nah, kalau kamu sudah mau ikut tes, Bapak sarankan kamu juga ada yang bantu kamu supaya belajar sebelum menghadapi tes yang dari Pak Indra, ya. Jadi coba siapa yang bisa membantu kamu untuk menemani kamu belajar supaya nilai tes kamu bagus. Coba siapa? Ada, Pak. Tenang saja, Pak. Saya banyak teman. Ada Puspa, ada Leni, ada Yeni. Semuanya baik-baik. Dan mereka juga mengikuti les sama Pak Indra. Pasti mereka akan mendukung saya, Pak. Oh iya tuh Puspa tuh yang kemarin ngirim mana sama juga itu Bu Puspa ya. Kemarin ngirim ceng sama Pak. Ya itu betul Puspa yang itu kalau bisa sama Puspa aja belajarnya. Ya, Pak, saya semangat Pak sama Puspa Pak, saya mau banget Pak. Oke baik kalau begitu Bapak doakan semoga nilai tes kamu bagus dan kamu bisa ikut les sama Pak Indra ya. Bapak doakan nanti saya bilangin ke Pak Indra ya. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Mudah-mudahan saya bisa ikut les ya Pak ya. Oke sama-sama Ed. Iya. Semangat ya. Semangat Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya sebagai pengamat mau memberikan komentar terhadap percakapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Guru Erwin dengan Neng Eet, di mana percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan model Tirta. Di sana terdapat tujuan, coach dapat menyampaikan tujuan kepada coach yang hendak diketahuinya dengan pertanyaan yang jelas. Penggunaan pertanyaan yang jelas kepada coach dari coach dapat memperjelas tujuan yang ingin didapat. Kemudian dalam identifikasi masalah, coach menggunakan bahasa yang jelas dan dapat menggali informasi dan potensi coach, di mana dalam kalimat yang diungkapkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai biaya ketika ingin mengikuti les. Maka rencana aksi yang akan dilakukan coach diantaranya menyarankan dengan memberikan solusi kepada coach berupa kegiatan les gratis tetapi melalui tes. Coach dapat mengarahkan dengan pertanyaan dan memberikan umpan balik dalam kegiatan diskusi mengenai rencana aksi coach dalam rencananya menyelesaikan masalahnya. Kemudian tanggung jawab, coach dapat memberikan penguatan tanggung jawab pada coach dengan kalimat yang jelas untuk memberikan kepercayaan terhadap komitmen yang akan dibuat.
dari keseluruhan percakapan yang telah dibuat sudah bagus sekali, sudah memenuhi model Tirta. Terima kasih. Baik, kelompok 3 kasus 2 sudah kita saksikan bersama-sama. Untuk selanjutnya kelompok 3 kasus 3 yang terakhir. Waktu dan tempat disilakan. Ya, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak. Untuk kasus 3 itu pemerannya saya dan Bu Lani. Ya, siap insya Allah. Mangga Bu Lani. Ya. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Bu Lani. Gimana kabarnya Bu Lani? Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah agak sedikit ini gak enak. Badan nih Bu. Oh, saya lihat dari tadi muka Bapak kok kusut gitu, kayak bingung dan cemberut. Ada apa ya Pak, kalau boleh saya tahu? Emang kusut ya Bu, padahal wajah saya sudah sudah dibenerin Bu dari tadi. Kok Ibu bilang kusut sih? Ya, Ini agak Bu, terlihat. Pak. Gini Bu, tadi kan saya ketemu Pak Dika tuh, kepala sekolah kita. Iya. Ya, Pak Dika tahu kan, Pak Dika? Ya, itu kepala Iya. sekolah kita. Jadi di ruangan di ruangan tadi waktu ketemu di ruang UKS, beliau itu menegur saya, langsung menegur saya gitu. Jadi saya agak sedikit gak enak gitu sama Pak Dika gitu Bu Lani. Oh, begitu. Memang ada kesalahan yang pernah Bapak buat gitu sama Bapak kepala sekolah atau bagaimana? Halo, Pak? Ada Bu? Masih ada suaranya? Ada menghilang barusan, Pak. Oh iya. Memang kenapa, Pak? Di jaringan agak sedikit ini. Agak sedikit ngadat. Waktu waktu saya kebagian mengajar dan disupervisi oleh Pak Pengawas. Kebetulan kan Pak Pengawasnya Pak Arif ya. Jadi Pak Arif mengsupervisi saya waktu saya mengajar. Nah, waktu saya mengajar itu saya kebetulan nggak pakai buku teks. Jadi maunya Pak Arif kan yang mengajar itu pakai buku teks Bu. Kebetulan waktu itu saya nggak pakai buku teks. Gitu Bu Lani. Oh, jadi Bapak dikasih kartu kuning sama Bapak kepala sekolah ya? Iya, Terus, kartu kuning. Terus kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks waktu itu? Ya, waktu itu kan saya menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain yang ada di kelas, yang ada di sekitar sekolah, bahkan di luar kelas saya manfaatkan waktu itu. Jadi supaya si anak kan nggak jenuh tuh. Kemudian pembelajaran supaya menyenangkan. Jadi saya tidak monoton pakai buku teks. Kalau buku teks kan Ibu tahu sendirilah kalau anak-anak yang kelas 8 itu jadi istilahnya jenuh, kemudian pada rame kalau hanya pakai buku teks gitu. Begitu Bu. Oh, seperti itu ya permasalahannya. Ya. Lalu
Apa yang mau Bapak lakukan sekarang setelah mendapat kartu kuning ini, Pak? Ya, saya ingin menghijaukan lagi kartunya. Jadi Iya, caranya mungkin akan membuktikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Dika, dan kepada Pak Arif selaku pengawas bahwa penggunaan sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks saja, ya, supaya tidak monoton begitu. Jadi saya akan menggunakan sumber-sumber yang lain. Kalau ada ya yang di kelas, yang di sekitar sekolah, di lapang, atau bahkan nanti bisa juga menggunakan internet gitu kalau misalkan jaringannya bagus. Nah, jadi itu akan sangat membantu dalam pembelajaran, Bu. Kan biar anak-anak juga senang, biar seperti profil pelajar Pancasila kan. Gitu. Jadi kita harus berpihak pada murid. Begitu, Bu. oh iya. Maaf, itu Pak Arif pengawas itu yang mana ya, Pak ya? Itu Pak Arif yang ganteng, Bu, lah itu orangnya. Ibu belum kenal ya? Iya, saya belum pernah ketemu. Oh, pantesan. Itu ganteng, Bu, kalau Ibu lihat juga itu, kalau Ibu tatap matanya pasti Ibu kelepek-kelepek dah gitu. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya, Bu. Tapi Bu, itu saya tidak keluar dari kurikulum yang tadi yang Iya. pakai sumber-sumber yang lain itu nggak keluar dari kurikulum, Bu, gitu. Iya, tetap menggunakan kurikulum, tetapi menambahkan sumber yang lain ya, Pak ya. Ya, itu supaya menyenangkan lah gitu buat anak. Iya. Nih dalam rencana aksi Bapak ini, siapa sih Pak yang mau Bapak libatkan agar rencananya berjalan sesuai keinginan Bapak? Siapa saja nih yang bakal Bapak libatkan? Ya, saya akan melibatkan beberapa pihak ya, tentunya murid sendiri, mau seperti apa pembelajarannya, mau pakai apa begitu, supaya tidak jenuh. Kemudian juga akan melibatkan rekan guru sejawat ya. Di sini kan banyak yang potensi bagus gitu kan, seperti Ibu Rini tuh yang bagus dalam literasi, beliau sangat ahli dalam literasi. Kemudian juga Ibu Eet itu kan ahli dalam IT, ya, dalam IT. Jadi Ibu guru dan Bapak guru juga akan saya libatkan seperti itu, supaya semua juga tahu bahwa sumber belajar itu banyak, bukan hanya buku teks saja. Begitu, Bu Lani. Oh iya, iya. Bagus sekali rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak, dan Bapak dapat menunjukkan kepada Pak Arif bahwa apa yang Bapak lakukan itu tidak salah, melainkan sebuah perubahan yang membawa perubahan terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Semoga hasilnya sangat memuaskan ya Pak ya. Saya selalu mendukung Ya, Bapak. Semangat. amin. Terima kasih ya Bu Lani ya atas Iya, perhatiannya. Pak. Iya, sama-sama. Semangat. Terima kasih Pak, itu untuk kasus 3 sudah selesai. Mangga untuk Ibu Eet sebagai pengamat. Baik, terima kasih. Setelah saya observasi dari percakapan Pak Erwin dan Ibu Lani, menurut saya sudah memenuhi coaching model Tirta, di mana langkah-langkahnya sudah runtut dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan ada tanggung jawabnya. Tujuannya tadi coach ingin tahu bagaimana permasalahan yang terjadi pada coach dan mengidentifikasi mulai dari permasalahan supervisi pengawas, dan pengawas memberikan informasi kepada kepala sekolah dengan tidak menggunakan buku teks, dan coach menggunakan sumber belajar yang lain dengan harapan tidak monoton dan anak-anak tidak jenuh. Dengan aksinya akan melibatkan, tadi dari pembicaraan akan melibatkan tentunya seluruh murid-murid dan beberapa guru yang memang sudah kompeten di dalam bidangnya untuk menguatkan kepada Pak Arif dan
Pak Andika ya sebagai kepala sekolah dan pengawas. Dan dari pembicaraan tersebut, aksi tersebut punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan harapan kedepannya di sekolah tersebut ada pencerahan tentang pembelajaran, jadi tidak terfokus sama yang namanya buku teks, menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, tidak terlepas dari acuan kurikulum yang sudah baku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sangat luar biasa. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi berupa 3 kasus yang diperankan oleh masing-masing dengan ada pertukaran peran ya. Dan alhamdulillah setengah dari kelompok kita sudah merasa lega ya dengan apa yang 1 minggu ini mungkin 2-3 hari kemarin menjadi beban berat, sekarang sudah mulai lepas dan bagus sekali. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah menyelesaikan tugasnya.